Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Destalia, NIM 119700730 dari Teknik Elektro A. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan kembali materi kalkulus 2 di semester 2 ini sebagai tugas besar UAS kalkulus 2 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rina Mardiati MT. Dan teman-teman langsung aja kita ke video pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pembahasannya. Untuk perkenalannya tadi sudah, kita langsung saja. Yang pertama ini ada introduction dulu ya, pendahuluan. Di sini saya akan membahas mengenai teknik pengintegralan, di mana teknik pengintegralan ini nantinya memiliki 4 bahasan. Yang pertama ada integral parsial, kemudian ada integral fungsi trigonometri, substitusi trigonometri, dan integral fungsi rasional. Yang selanjutnya ada integral lipat 2. Di integral lipat 2 nanti kita akan membahas mengenai definisinya, kemudian cara menghitungnya, sifat dari integral lipat 2 sendiri itu seperti apa, kemudian ada integral lipat 2 atas daerah sembarang, dan yang terakhir ada integral lipat 2 dalam koordinat polar. Dan yang terakhir ini ada integral lipat 3. Ya, ini akan dibahas sedikit. Ya, langsung saja ke teknik pengintegralan yang pertama, itu ada integral parsial. Integral parsial ini memiliki bentuk umum, yaitu integral U dV sama dengan U dikali V dikurangi integral V kali du. Nah, untuk lebih memahaminya kita lihat contoh soalnya. Ya, di sini ada contoh soal, yaitu integral x kuadrat sin x dx ya. Dihitung integral ini bagaimana. Kemudian cara yang pertama adalah dengan pemisalan. Nah, pemisalan ini dilakukan untuk mencari nilai dari du dan v agar kita bisa bentuknya seperti bentuk umumnya ini. Nah, untuk pemisalan yang pertama adalah u, di mana u ini kita ambil x kuadrat ya, kemudian diperoleh du. du-nya itu sama dengan 2x dx, diparsialkan ya menjadi 2x dx. Kemudian untuk mencari nilai v itu bisa dengan mencari dv ya, itu bisa dengan masukkan dv. dv-nya itu di sini sin x dx. Sin x dx kita parsialkan itu menjadi min cos x ya. Kemudian nilai dari du dan v tadi kita masukkan ke bentuk ini ya, bentuk ini ya. Untuk u sendiri itu tetap x kuadrat ya, kemudian dikali v. V-nya tadi kita peroleh min cos x ya, karena di sini x kuadrat dikali min cos x itu perkalian, maka minnya itu bisa kita simpan di sini. Jadi min x kuadrat cos x. Nah, kemudian dikurang ya. Kenapa ada plus? Karena gini, dikurang integral v. V-nya itu adalah min cos x ya. Dari kita ini kan min, di sini min, kemudian ada min cos x. Nah, kita bisa perkalikan ya, operasikan perkalian, yaitu dengan min kali min itu sama dengan plus, kemudian cos x. Nah, yang ini 2 itu dari du. 2 itu 2x dx ya. Ini ini 2x, 2-nya kita kesinikan, x-nya tetap kita tinggalkan di sini, x dx ya. Nah, karena ini masih ada integralnya di sini, kita bisa melakukan pemisahan yang kedua agar integral di sini sudah tidak ada ya. Kita bisa melakukan pemisahan yang kedua, itu sama, kita ambil u-nya itu adalah x ya. Kita memperoleh du sama dengan dx, kemudian dv-nya itu cos x dx dengan diperoleh nilai v sama dengan sin x. Nah, jadi seperti ini. Kita tetap ya yang awal kita masukkan untuk uv-nya min x kuadrat cos x ditambah. Nah, tadi yang integral ini, nih yang ini, kita bisa masukkan lagi ke bentuk yang ini ya. U-nya itu tetap x ya, U-nya x, kemudian v-nya sin x dikurangi v itu sin x, dan du ini
sama dengan dx ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita turunkan semuanya dan menjadi min x kuadrat cos x ditambah 2x sin x ditambah 2 cos x ditambah c. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah integral fungsi trigonometri. Integral fungsi trigonometri ini memiliki dua bentuk umum. Yang pertama itu integral sin pangkat mx cos y x dx ya. Ini trigonometri sin cos. Ini memiliki dua identitas ya. Yang pertama jika m atau y-nya itu ganjil, maka gunakanlah identitas yang ini, yaitu sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Namun jika pangkatnya m atau y itu genap, maka kita gunakan persamaan atau identitas trigonometri yang ini, yaitu cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x dikurangi 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x ya. Kemudian untuk bentuk yang kedua itu ada integral tan mx kali x sek pangkat y x dx dan integral kotangen pangkat mx cosek pangkat y x dx. Ini kita bisa menggunakan identitas yang ini ya. Jadi salah satu misalnya bentuk soalnya seperti ini atau seperti ini, kita bisa menggunakan identitas trigonometri yang ini. Selanjutnya ini ada contoh. Di sini ada contoh integral sin pangkat 3x cos kuadrat x dx. Ya, ini yang pertama adalah kita pecah dulu sinnya. Ya, kita pecah dulu menjadi sin kuadrat x kali cos kuadrat x kali sin x dx ya. Jadi tadi kan sin pangkat 3 ya. Nah, ini dipecah nih. Jadi ada yang jadi sin kuadrat x dan menjadi sin x. Nah, kemudian sama dengan karena ini ada sin kuadrat x ya. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini ada sin kuadrat ya. Kita lihat m-nya itu ganjil atau genap. Sini ada yang ganjil juga, ada yang genap juga. Kita bisa menggunakan, karena ini m atau y ganjil ya. Kalau ini harus dua-duanya genap gitu ya. Ini bukan m atau y tapi m dan y. Nah, karena ini salah satunya ganjil, maka kita bisa menggunakan yang ini, yang identitas ini. Tadi yang diketahui adalah sin kuadrat x, maka dalam nanti dirubahnya itu menjadi sin kuadrat x ini menjadi 1 min cos kuadrat x ya. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini. 1 min cos kuadrat x ini perubahannya tadi. Kemudian untuk cos ini cos kuadrat x tetap. Nah, sin x dx ini itu diintegralkan atau diubah ya, karena ini fungsi cos. Jadi ini cos x. Ya, ini cos x. Kemudian kita turunkan lagi. Ini seperti ini. Cos kuadrat x dikurangi cos 4x. Kenapa bisa cos 4x? Jadi ini dikalikan ya. Jadi 1 dikali cos kuadrat, yaitu cos kuadrat x. Kemudian min cos kuadrat dikali cos kuadrat x itu sama dengan min cos pangkat 4x. Kemudian dikali cos x lagi. Oke. Nah, ini bisa karena ini menggunakan fungsi cos x supaya lebih memudahkan kita. Ini bisa kita langsung ganti aja dengan x kuadrat min x pangkat 4 dx ya. Ini diintegralkan ya. Sama 1 per ininya penyebutnya itu 2 ditambah 1, kemudian pangkatnya juga sama 2 tambah 1, kemudian ini juga sama 1 per 5 itu dari 5-nya itu 4 tambah 1, dan ini juga sama 4 tambah 1 ya, ditambah C. Kemudian hasilnya adalah seperti ini, yaitu 1 per 5 cos pangkat 5x dikurangi 1 per 3 cos pangkat 3x tambah C ya, dan ini merupakan fungsi cos x ya. Tadi saya sudah bilang
untuk memudahkan fungsi cos X ini bisa kita rubah langsung ke bentuk X seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah substitusi trigonometri. Untuk substitusi trigonometri ini memiliki 3 bentuk, yaitu yang pertama nih, ada akar A kuadrat min X kuadrat, di mana X-nya itu asin T, ya, asin T, dan T-nya itu kurang dari sama dengan lebih dari min V per 2 dan kurang dari V per 2. Ya, kemudian untuk A kuadrat tambah X kuadrat, akar. Nah, yang kedua ini ada bentuknya yaitu A kuadrat ditambah X kuadrat, di mana X-nya itu A tan T dan T-nya itu berada di antara min V per 2 dan V per 2. Yang ketiga adalah X akar X kuadrat min A kuadrat, di mana X-nya itu A sek T, di mana T-nya itu lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan V, di mana T-nya itu tidak sama dengan V per 2, ya. Ini ada contohnya. Yang pertama itu akar 25 min X kuadrat per X kuadrat dx, ya. Ini kita ambil dulu akar 25 min X kuadrat, ini menjadi akar 5 kuadrat min X kuadrat, karena 5 kali 5 tetap 25, ya. Nah, untuk X-nya sendiri nih, kan tadi asin T, ya. Nah, kita tahu bahwa A-nya itu, nah ini kenapa jadi 5, itu biar nanti bentuknya A kuadrat min X kuadrat gitu. Nah, tadi kan X-nya itu harus sama dengan asin T. Nah, asin T, A-nya itu kan tadi di sini 5, ya, kita 5 sin T, ya. Kemudian untuk dx-nya ini ada 5 cos T dt. Jadi ini turunan, ya, sin T itu diturunkan menjadi 5 cos T dt. Nah, sin T X per 5 untuk T-nya sendiri adalah inverse dari sin X per 5. Seperti itu. Jadi, di sini kita masukkan yang pertama tetap 25 nih, 25, kemudian dikurangi X kuadrat, ya, karena X-nya itu 5 sin T. Nah, kita kuadratkan di sini 25 sin kuadrat T dikali dx, sedangkan dx-nya adalah di sini 5 cos T dt. Ya, 5 cos T dt per X kuadrat. X kuadrat sama di sini 25 sin kuadrat T. Kemudian diintegralkan lagi. Nah, diubah bentuknya jadi seperti ini. Tadi kan cos T dt-nya ini berada di dalam kurung. Ini kita keluarkan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi integral cos kuadrat T per sin kuadrat T dt. Nah, ini kenapa jadi kotangan? Karena cos per sin itu kotangan T dt, ya. Integralnya. Kemudian kotangan kuadrat T dt kita integralkan lagi. Tidak diintegralkan, tapi diubah gitu bentuknya. Awalnya kan kotangan kuadrat T. Jadi seperti ini, cosec kuadrat T min 1 dt. Ya, hasilnya seperti ini. Dan hasil akhirnya adalah min akar 25 min X kuadrat per X min sin min inverse sin X per 5 tambah C. Ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ada integral fungsi rasional. Integral fungsi rasional ini yang pertama adalah linear tidak berulang. Misalnya ini, ya, Qx-nya, maka Vx-nya itu seperti ini. Berbeda dengan linear berulang. Linear berulang itu perbedaan dengan tidak berulang adalah terdapat di pangkatnya, ya. Jadi tetap pangkatnya konstan 2 gitu. Sedangkan ini tidak ada pangkat, ya. Jadi kuadratkan si penyebutnya. Nah, yang selanjutnya ada kuadrat tidak berulang. Kuadrat tidak berulang ini hampir sama dengan linear tidak berulang. Cuman di sini memakai konstanta C. Ya, itu perbedaannya. Dan kuadrat berulang juga sama, ini memiliki pangkat itu. Kalau tidak berulang itu tidak memiliki,
Ya, penyebutnya tidak memiliki pangkat kalau kuadrat berulang ini memiliki. Nah, yang selanjutnya ada integral lipat 2. Nah, yang pertama ada definisinya. Apa sih integral lipat 2 itu? Ya, misalkan Z sama dengan fx, y terdefinisi pada R merupakan suatu persegi panjang tertutup. Z-nya adalah fx, y. Ini ya Z. Jadi Z-nya tuh ini yang diarsir. Nggak diarsir sih, yang berwarna ini ya. Nah, inilah daerah ini. Kemudian merupakan suatu persegi panjang tertutup yaitu R, di mana R-nya x, y ya. R-nya itu terdapat X-nya di antara A dan B. Nah, ini nih A dan B, ini X. Nah, ini X-nya, nah ini nih, X-nya ini nih, antara ini. Kemudian untuk Y-nya itu lebih besar dari C dan lebih kecil dari D. Ini, di sini. Nah, ini ya. Ini C, ini D. Berarti di sini. Nah, seperti itu. Jadi, karena ini tertutup, suatu persegi panjang tertutup, maka dia layaknya ya tertutup gitu ke sini. Seperti itu. Kemudian ada cara menghitungnya juga. Contoh soalnya, hitung integral lipat 2 berikut. Integral x kuadrat tambah 2y kuadrat dA. Ini di mana R itu x, y ya. X-nya itu di antara 0 dan 6, sedangkan y itu di antara 0 dan 4. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini ya. X-nya itu antara 0 dan 6. Berarti 6 nih yang tertinggi ya. X-nya di sini. Nah, antara 0 dan 6. Kemudian untuk Y-nya di sini nih, dari sini ke sini. Y itu kan kurang dari 0 dan lebih besar dari 4. Nah, kita hitung di sini. Nah, ini yang untuk X ya. Untuk batas atasnya 6, kemudian Y-nya itu batas atasnya 4. Kemudian integral x kuadrat tambah 2y kuadrat dy dx. Ya, yang pertama itu yang diinikan adalah yang Y, yaitu yang 4 dulu gitu. Nah, hasilnya seperti ini, jadi x kuadrat y tambah 2/3y pangkat 3. Ya, jadi si ininya, kemudian hasil ini ya nanti akan seperti ini. Kita masukkan nanti 4-nya ke y-nya, kemudian dikurangi, kita masukkan y-nya 0 gitu. Hasilnya seperti ini. Jika hasilnya sudah seperti ini, kita langsung integralkan yang batas atasnya 6. Seperti ini. Ya, hasilnya nanti x-nya juga sama, nanti diganti sama 6. Sama 6, kemudian dikurangi X-nya sama dengan 0. Hasilnya adalah 288 tambah 256 sama dengan 544. Nah, kemudian untuk sifat integral lipat 2-nya, misalkan fx, y dan g x, y terdefinisi di persegi panjang tadi ya, gambarnya di definisinya. Yang pertama itu sifatnya sikanya ya, ini bisa kita kedepankan. Nah, seperti ini. Kemudian sama sih ini kayak integral seperti biasa ya. Nah, untuk yang kedua sama juga, ini untuk penjumlahan. Penjumlahan juga sama, bisa dipisah antara fungsi f dan g-nya. Nah, yang ketiga, jika R sama dengan R1 gabungan R2, maka, nah ininya juga sama, bisa dipisah tuh. Ini dipisah. Dan yang keempat, jika fx, y lebih besar dari g x, y, maka sifatnya seperti ini. Ya, ini anggap ya ini f ya, x, y kemudian lebih besar dari g x, y. Nah, yang selanjutnya integral lipat 2 atas daerah sembarang. Integral lipat 2 atas daerah sembarang ini memiliki jenis daerah ya. Yang pertama ada x kontan, di mana x kontan ini x A dan B-nya itu X-nya itu terdapat di antara, benar-benar terdapat di antara A dan B ya. Ini nih. Ini X kan. Nah, ini benar X-nya tuh ada di sini. Sedangkan Y-nya itu benar-benar terdapat di antara C dan D yang ini. Ini kan sumbu Y. Nah, ini si ini jenis 2 itu di sini, sedangkan jenis 1 ini di sini. Ya, jadi ada yang X konstan dan ada juga Y konstan.
Nah, baik, yang selanjutnya ada integral lipat dalam koordinat kutub atau polar. Ya, hitung di sini integral e pangkat x kuadrat tambah y kuadrat dA, ya, d-nya itu sama dengan x, y, di mana x kuadrat tambah y kuadrat itu lebih besar dari 4. Kita lihat kalau di sini persamaannya itu adalah persamaan lingkaran. Ya. Nah, di mana x-nya itu, titik x-nya itu 0, y-nya juga 0, dan jari-jari r-nya itu sama dengan 2, karena 4 ini jadi 2 kuadrat ya. Jadi r-nya itu sama dengan 2. Nah, di sini r-nya. R-nya itu r-nya ya. Di sini. Kemudian ada hubungan kartesius polar, di mana x-nya itu sama dengan r cos theta. R-nya di sini, ya. Kemudian x kan, ini x ya. Berarti r itu ada di cos theta. Nah, ini. Ini kan x sumbu x. Nah, r di sini cos. Ya. Kemudian untuk y-nya adalah r sin y itu sama dengan r dikali sin, ya, sin theta. Nah, dari sini kita dapat memperoleh persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Ini sama persamaan lingkaran juga, di mana tetanya kita bisa mencari dengan menginverskan tan, yaitu inverse tan y per x. Jadi tetanya nih bisa kita lihat, bisa kita cari dengan menginverskan tan y dibagi x, seperti itu. Nah, yang terakhir ada integral lipat 3. Yaitu integral lipat 3 pada balok. Nah, di mana gambarnya seperti ini ya. Di sini ada sumbu x sama y dan z. Ya. Yang pertama, partisi balok B menjadi n bagian. Nah, menjadi n bagian. Kemudian n bagian ini, nah, menjadi B1, B2, titik BK sampai BN. Ya. Nah, ini kemudian definisikan sebagai diagonal ruang terpanjang dari BK. BK ini adalah ruang terpanjang. Ya. Ruang terpanjang, kemudian ambil XK X bar, YK X bar, ZK X bar ini sebagai bilangan BK. Nah, ini adalah SKX bar, YKX bar, dan JKX bar ya. Kemudian bentuk jumlah rimannya seperti ini. Ya. Yang selanjutnya cara menghitungnya. Hitung integral x kuadrat y z dv dengan b adalah balok dengan ukuran b-nya itu sama dengan x y z, ya, di mana x-nya itu terletak antara 1 dan 2. Ya, x-nya lebih besar dari 1 dan kurang dari 2. Kemudian y-nya adalah lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Dan z-nya itu lebih besar dari 1 dan kurang dari 2. Kurang sama dengan 2. Kemudian kita masukkan, kita integralkan satu persatu. Yang pertama adalah yang batas atasnya 2 dan batas bawahnya 1. Ya, diintegralkan. Kemudian seperti ini, yang x kuadrat y z-nya menjadi 1/3 x pangkat 3 ya. Ini 1/2 ini ditambah 1 kan 3 ya. Kemudian pangkatnya juga sama ditambah 1. Nah, nanti si x-nya ini yang pertama diganti dengan 2. Oke, jadi ganti dulu dengan 2, kemudian dikurangi yang x-nya diganti dengan 1. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini. Dan yang kedua adalah yang batas atas 1 dan 0 sama. Ya, ganti dulu dengan 1, kemudian dikurangi batas bawah. Nah, selanjutnya seperti ini. Jadi 7/6 dikali setengah z kuadrat. Batas atas 2 dan batas atas 1. Gitu. Jadi z-nya diganti dulu dengan 2, kemudian dikurangi z-nya 1. Jadi hasilnya adalah 7/4. Ya, dan yang terakhir dari saya terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan simbol dalam matematik maupun dalam penulisannya. Oke, sekian. Nah, itu dia video pembahasannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.